Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifadata wa tadhkira wal naf'a wal intifa'a wal hatta 'ala tamassuki wa sunnati rasulihi wa ta'ala ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman nafi'an warzuqni fahman sadiqan. Allahumma ij'al nafsi mutma'innatan tu'minu bi liqa'ik wa taqna'u bi 'ata'ik wa tarda bi qada'ik. Allahumma ij'al nafsi mutma'innatan tu'minu bi liqa'ik وتقنع بعطائك وترضى بقضائك. اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para ustaz, para ustadzat dan juga para santri yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang luar biasa. Di antaranya yaitu nikmat Allah menurunkan hujan. Mudah-mudahan hujan ini adalah hujan rahmat untuk kita semuanya. Amin. Dan mudah-mudahan hujan ini menjadikan tambahnya pahala buat kita semua. Karena al-ajru biqadri ta'am. Pahala itu besar kecilnya tergantung kesusahannya. Semakin susah melakukannya, maka akan semakin besar pahalanya. Semakin ringan, maka akan semakin ringan pula pahalanya. Jadi kalau dalam keadaan yang ngantuk, dalam keadaan capek, tapi kita masih tetap untuk beribadah kepada Allah, untuk ta'lim wa ta'allum, insyaallah Allah berikan pahala yang lebih besar. Baik,
Untuk kali ini kita akan lanjutkan kajian kita tentang tauhid, yaitu kitab Aqidatul Awam, terangan daripada Syekh Ahmad Al-Marzuki. Seperti biasa kita bacaan Fatihah ila hadrati Syekh Musannif Sayyid Ahmad Al-Marzuki wa ila hadrati masyayikhina wa sayyidatina muallimina, khususan Syekh Marzuki wa ahli baiti wa dzurriyyati. سبحان الله وأبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدنا وأزواجنا وأولادنا وأولادنا وأصحابنا وأحبابنا ومن حبنا في الله ومن أحسن إلينا ومن أوصانا بالدعاء ولكل نبي صالحا ولمنا وأسرفنا الصالحون وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. Amin. Baik, kita baca bersama-sama nazam daripada Aqidatul Awam dengan lagu yang beda ya. Ada Bismillahirrahmanirrahim Wabirrahimi da'imin. Bisa ya? Ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi daimil ihsani wa alhamdulillahi qadiril awali wal akhir baqi bila tahawuli thumma salatu wassalamu sanada ala nabiyyi khairi man qata'a wa alihi wa sahbihi wa man sabila dinil haqqi wa ma'rifatan bi wujubil ma'rifah bi wajibil billahi inna sifat wa wujubil qadiril baqi mukhalifun bil khalqi bil itlaqi wa qadimun wali wa wahidun wahid qadir muridun alimun bi kulli syai'in basir mutakallim lahu sifatun samatin taqadim faqudratun iradatun samam basar ayatun ilmu kalamun istamar wa jaizun tarkun likulli mumkinin kafibihi arsala anbiya dawil qatana bisikki wat tabliri wal amana fi haqqihim min arabi bi ghairi nafsin fa khafifil marabi ismatuhum kasairil malaika wajibatun wa faqalun malaika wal mustahilu titu kulli wajibin kafadli hamsina bi hukmin wajibin tasiru khamsatin wa ishina lazim kulau ma'alafin wa hafidatan Salih wa Ibrahimu kullu muttaba Lutun wa Ismailun isakun kada Yakubu Yusufu wa Ayyubu tada Su'aibu Harunu wa Musa wa Yasa Zulkifli Dahudu Sulaiman taba Ilyasu Yunus Zakariya Yahya Isa wa Qala Qadimun alaihi wassalatu wassalam wa aliman amal ayam bila bila una ahadashuna wa la namanahu tasilu ashri min umu jibrilu israfilu isra'ilu mukanadiru wa ra'ilu wa kada'adilu malikun warifanu tabasu'atun kutubin tafsiluha tansiluha saburu daru wa jibilu ala isra
وكانوا على خير ملاك قولي وتنيني فيها كلام حكم عليم وكل ما أتى به رسول فحقه الفضل والقبول إيماننا طيبة المدينة أتم قبل الوحي أربعين وعمره قد جاوز الستين فسبعة الأولاد ومنهم ثلاثة فصل عبد الله وهو طيب وطاهر أتاه إبراهيم من سعيدية يكون كبريا وغير إبراهيم من خديجة هم ستة فخذ بهم وليا إن سجدك ورضوان ربي بالجانب فاطمة الزهراء بعدها علي وابنهما السلطان قدرهم كبير فزينب وبعدها رقية وأم كلثوم زكت الطيبة وفاطمة الصلاة تنذرنا فرحنا عائشة وحفصة بنت فزينب بعد جويرية للمؤمنين أمهات مرضية حمزة عمه أمته صفية ذات الإله هجرة النبي الإسراء من مكة ليلا للقدس يجرى وبعد إسرائيل عمر السماء حتى رأى ربا كلام من غير كيف وإنصار بصرت فبلغ الأمة بالإسرائيل وقد بخمسة قد فات صدق بقصد الله وبالعلوم وهذه آيات مختصرة وللعوام هذه تلك أحمد المفروض لله وصلى وسلم على نبي خير من والآل وصحبه وكل مفيد وأسأل الكريم إخلاص العوام أبيتها من بحق الجمال والممل سمتها عقيدة الأوامر سميتها عقيدة الأوامر التي بالكبرين بالتمام. Baik, kita lanjutkan. Sekarang Nawam imanuna biyaumin akhirin wajib. Betul? Ya. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumuhi fid dharain amin. Imanuna biyaumin akhirin wajib. Wa kulli ma kana bihi minal ajab. Imanuna, adapun iman kita. Kedengeran enggak? Adapun iman kita fi yaumin akhirin, dengan yaumin akhir atau terhadap yaumin akhir, wajib, hukumnya wajib.
iman kita kepada hari akhir hukumnya wajib. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Jadi wajib hukumnya iman kepada hari akhir. Hari akhir itu kapan? Ya, hari akhir itu kapan? Tidak ada yang tahu. Ya, bahkan Rasulullah sendiri juga tidak tahu. Allah tidak beritahu kepada siapapun. Yang pasti hari kiamat itu semakin dekat. Ketika Rasulullah SAW ditanya, "Mata sa'ah?" Kapan itu datangnya hari akhir? Kapan datangnya hari kiamat? Maka Rasul tidak menjawab kapan waktunya, melainkan Rasul balik bertanya, "Ma'adattalaha?" Apa yang terpenting berarti bukan kapannya, tapi apa yang kita persiapkannya. Gitu. Jadi Rasul tidak menjawab, oh nanti akan datang tanggal sekian, bulan sekian, tidak. Yang pasti hari akhir itu pasti datang, dan semakin hari semakin dekat. Dan kemudian apa yang sudah kita siapkan untuk menghadapi hari akhir. Karena hari akhir ini hari yang sangat mencekam. Ya, hari yang sangat mencekam. Bahkan diceritakan sampai saking mencekamnya itu, orang yang sedang menyusui saja dia akan lupa akan anaknya. Betapa tidak kalau ada gempa bumi saja, itu masing-masing orang yang di dalam itu pasti menyelamatkan dirinya sendiri. Ibu itu akan lupa sama anaknya. Dan ini sering kita saksikan. Makanya kalau ada gempa bumi, semua berlarian keluar, dia kadang lupa bahwa anaknya itu lagi di dalam. Itu baru gempa bumi, apalagi kiamat. Jadi dahsyatnya luar biasa. Nah, maka apa yang harus kita persiapkan untuk hari yang sangat mencekam itu? Nah, ini termasuk akidah yang harus kita yakini bahwa hari akhir itu ada. Wa kulli ma kana, dan terhadap segala sesuatu yang ada, wa kulli ma kana, dan terhadap segala sesuatu yang ada, bihi, di dalam hari akhir. Bihi, di dalam hari akhir. Jadi bukan cuma hari akhirnya saja yang wajib kita imani, tapi yang terkandung di dalam hari akhir itu wajib kita imani. Minal ajabi, yaitu dari keajaiban-keajaiban. Artinya keajaiban itu adalah sesuatu yang sangat dahsyat. Sesuatu yang sangat dahsyat. Apa saja yang ada di hari kiamat? Ya. Setelah hari kiamat itu ada yang namanya Yaumul Ba'thi. Ya, Yaumul Ba'thi itu artinya hari kebangkitan. Bukan kebangkitan nasional, tapi kebangkitan dunia. Semua makhluk itu dibangkitkan, dunia akhirat malah.
Jadi saya tulis ya, setelah hari kiamat itu akan ada yaumul ba'ts. sana. Artinya menyusul. Dan jadi setelah hari kiamat itu ada hal-hal yang luar biasa, dan itu wajib sebagai orang muslim untuk beriman tentang adanya hal itu. Kulli ma kana minal ajab, kulli ma kana bihi minal ajab, segala sesuatu yang ada setelah hari kiamat yaitu dari keajaiban-ajaiban. Di antaranya yang pertama adalah al-ba'tsu. Apa artinya al-ba'tsu? Kebangkitan, di mana manusia semua yang namanya makhluk hidup itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya
Jadi orang yang sudah mati dibangkitkan oleh Allah. Dikumpulkan tulang belulang itu mengumpul jadi bentuk semula lagi. Inilah yang dinamakan al-ba'tsu. Al-ba'tsu apa artinya tadi? Kebangkitan. Jadi semua makhluk hidup itu dibangkitkan. Tulang belulang yang sudah terpisah itu dikumpulkan, kemudian dibalut lagi dengan daging-dagingnya, lalu menjadi bentuk yang sempurna lagi sebagaimana sebelumnya. Sudah terusnya? Jelas nggak itu tulisannya? Yang Arabnya jelas nggak? Sudah ya, tulisnya sudah. Dengarkan, ini keterangannya cukup panjang ya, kalau dijelaskan semuanya. Yang pertama al-ba'tsu, jadi manusia itu bakal dibangkitkan dari kuburnya. Ya, semua makhluk hidup itu bakal hidup lagi setelah kematian. Dan hidup yang kedua inilah yang dinamakan kehidupan yang kekal ya, bagi manusia dan jin, setan. Lain hanya dengan binatang. Binatang ini setelah dibangkitkan mereka hidup lagi, kemudian dikisos. Artinya dikisos itu dibalas perbuatannya ya,
kemudian setelah dikisos mereka jadi debu, jadi tanah, jadi tidak ada siksaan. Ya, jadi dihulkan kemudian dibalas, tapi balasannya itu sesuai dengan yang dilakukan. Jadi ibaratnya kalau ada kambing yang banyak yang punya tanduk, kemudian dia berantem sama kambing yang nggak punya tanduk, ini otomatis kan kambing yang punya tanduk kalah, dan nanti dibalas di akhirat sana. Ya, kambing itu ada balasannya. Ya, tapi setelah itu dia kemudian menjadi turab, menjadi tanah. Artinya nggak ada siksaan ataupun nggak ada kelanjutannya, sudah tadi tanah. Makanya orang kafir ketika melihat hal itu, mereka mengatakan ya laitani kuntu turaba. Gitu. Ini yaumul ba'ats. Kemudian setelah dibangkitkan itu mereka dihasyar. Hasyar itu artinya digiring. Digiring dalam satu tempat yang dinamakan mahsyar atau mauqif, tempat berdiri. Jadi makhluk hidup manusia itu semuanya dikumpulkan dalam satu tempat yang namanya mahsyar. Dan di situ semua orang berdiri bertahun-tahun. Keadaan mereka itu sesuai dengan amalnya waktu di dunia. Ada yang susah, ada yang sangat susah dan menderita, ada yang senang, ada yang bahagia. Itu tergantung amalnya waktu di dunia. Yang susah sesusah-susahnya. Ya, di mahsyar, bayangkan semuanya dikumpulkan jadi satu. Bahkan sampai diceritakan orang itu akan berkeringat yang luar biasa. Ada yang keringatnya itu sampai sebadan, ada yang seleher, ada yang kelelep oleh keringatnya sendiri. Ini mahsyar. Ya, tergantung amalnya. Kemudian saking susahnya orang itu di mahsyar, sampai-sampai ada yang mengatakan, ya Allah, kapan kita ini akan pindah dari mahsyar ini? Saya ingin cepet-cepet, kalau memang mau masuk neraka, cepetlah ke neraka. Sampai-sampai bilang begitu, karena sudah gak tahan, di mahsyar saja sudah tidak tahan. Sama seperti orang lagi sakit, saking sakitnya dia, ya Allah, kalau kayak gini terus kapan, mending saya mati saja. Dia nggak tahu padahal mati itu lebih menderita daripada sakit itu sendiri. Begitupun orang di mahsyar. Padahal neraka itu lebih pedih lagi, lebih menderita lagi daripada mahsyar. Tapi saking lamanya dia di mahsyar, dia sampai minta, ya Allah, kalau memang harus masuk neraka, cepatlah masuk neraka saja, nggak apa-apa, daripada lama-lama di mahsyar. Orang sangat bingung. Tidak ada satupun orang yang bisa memberikan pertolongan pada waktu itu kecuali Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pun setelah ya, meminta kepada Allah, kemudian beliau diberi hak untuk memberikan syafaat kepada umat. Dan setelah Nabi Muhammad memberikan syafaat, maka yang lainnya baru bisa memberikan manfaat. Nah, sebab yang bisa memberikan syafaat setelah syafaatnya Nabi Muhammad SAW itu ada 3. Yashfa'u yaumal qiyamah thalatha. Ada 3 golongan, ada 3 orang yang bisa memberikan syafaat. Al-ulama, wasyuhada, apa lagi Ustaz? Ada 3 orang yang bisa memberikan syafaat. Yashfa'u yaumal qiyamah al-anbiya, tsumma ulama, tsumma syuhada. Al-anbiya, jadi nabi-nabi yang lain selain Nabi Muhammad SAW juga bisa memberikan syafaat.
Nah, bentuk syafaat itu bermacam-macam. Ada syafaat itu berupa syafaat ini pertolongan. Ada pertolongan untuk orang-orang yang tadinya di nerakanya lama, ya gara-gara mendapatkan syafaat dia dapat pengurangan. Yang tadinya siksaannya berat, kemudian karena mendapat syafaat jadi siksanya ringan. Atau yang tadinya siksanya ringan menjadi tidak disiksa sama sekali. Nah, ini artinya syafaat seperti itu. Ada 3 golongan, yaitu para nabi, al-anbiya, wasyuhada, wal ulama. Orang-orang yang mati syahid, ya, orang mati syahid akhirat itu bisa memberikan syafaat juga. Ya, kemudian al-ulama, para ulama, ya, mereka juga bisa memberikan syafaat. Kemudian setelah mendapat syafaat ada yang namanya al-hisab. Nah, di situ baru hisab. Yaumul hisab itu hari di mana diperhitungkan amal manusia. Ya, diperhitungkan. Jadi diperlihatkan oleh Allah, dihitung oleh Allah. Ya, semua perbuatan yang telah dilakukan waktu di dunia. Di dunia pernah begini, pernah begitu, diperlihatkan semua oleh Allah. Ditampakkan semua dan nggak ada yang ditutup. Dan juga orang tidak akan ada yang bisa mengelak. Ya, al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Dikunci pintunya, nggak bisa mengelak. Ayo kamu waktu di dunia pernah mencuri, mulutnya nggak bilang gitu, oh enggak saya nggak bisa. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari itu kami akan mengunci mulut mereka. Dikunci mulut, nggak bisa apa-apa. Ya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tashhadu arjuluhum. Yang bersaksi itu kakinya. Kakinya pernah melangkah kemana, melangkah ke tempat yang baik atau yang tidak baik, melangkah ke masjidkah atau melangkah untuk sesuatu yang jelekkah. Kaki yang akan bersaksi. Ya. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yang mana? Kaki, tangan mereka ini akan menjadi saksi. Mereka sendiri yang akan menjawab. Inilah yang hisab. Jadi nggak bisa kita itu akan menutupi amal kita di hadapan Allah, nggak bisa. Kalau di dunia kita masih bisa. Kita berbuat dosa untuk tidak diketahui oleh orang lain masih bisa. Ya, dengan berbagai macam syarat. Tapi di akhirat nanti semuanya akan nampak. Semuanya akan jelas di hadapan Allah. Ya, maka sebagai orang yang beriman, dimanapun dan kapanpun berada, kita harus tahu bahwa Allah itu selalu melihat kita. Ya, selalu melihat kita dimanapun, walaupun orang nggak melihat, Allah yang melihat. Nah, ini yang hisab. Kemudian setelah hisab ada al-mizan. Ya, setelah dihisab, dihitung-hitung, nanti orang itu akan mendapatkan rapot, mendapatkan kitab. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yuhasabu hisaban yasira. Ya. Tapi kalau wa amman man utiya kitabahu bi shamalihi fa yatmu subura. Ya, yang amal baiknya lebih banyak, maka dia akan mendapatkannya dengan menggunakan tangan kanan. Kalau amal jeleknya yang lebih banyak, dia akan mendapatkan kitabnya dengan menggunakan tangan kiri. Nah, setelah itu kitab itu akan ditimbang. Ditimbang, namanya mizan. Mizan itu timbangan, di mana kitab itu nanti ditimbang. Amal baiknya sama amal jeleknya itu lebih banyak yang mana. Setelah ditimbang, kemudian disuruh untuk melewati yang namanya sirat. Siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu jembatan yang ada di atas neraka jahanam. Ya, jembatan diceritakan jembatan itu sangat kecil, lebih kecil daripada rambut, sangat tajam. Kalian bayangkan jembatan yang begitu kecil, yang begitu tajam, kita disuruh melewatinya.
Maka lagi-lagi tergantung amalnya. Ya, kalau amal kita itu lebih banyak amal baiknya, maka insya Allah kita bakal selamat untuk melewati Shiratal Mustaqim. Semua orang itu panik, semua orang takut. Jangankan orang biasa seperti kita. Ya, para nabi semuanya terdiam. Ya, nggak ada yang bisa mengucapkan sepatah kata pun. Ya, kecuali mengatakan salimna, Allahumma salimna, selamatkan kita, selamatkan kita, selamatkan kita. Semuanya berpikir bagaimana caranya untuk melewati Shiratal Mustaqim. Karena begitu sekali terpeleset saja, maka di bawahnya adalah api yang menyala yang siap untuk membakar. Ya, maka disitulah ada orang yang melewatinya dengan cara dengan begitu cepat kilat. Ya, begitu dia berada di ujung Shiratal Mustaqim, kemudian sekejap mata dia sudah berada di surga. Ya, sudah berada di surga. Ataupun ada juga yang dengan cara mengendarai kendaraan. Ya, berarti agak lama. Ada yang dengan berlari, masih lumayan bisa lari, agak cepat. Ada yang berjalan. Bahkan ada yang ngesot, ada yang merangkak. Ya, saking takutnya ada yang merangkak. Ya. Dan bahkan banyak juga yang tergelincir, ada yang masuk ke dalam neraka jahanam. Nauzubillahi min dzalik. Semua itu adalah tergantung bagaimana kita waktu di dunia, amal kita di dunia. Itu yang namanya surat. Kemudian setelah dari Shiratal Mustaqim, lalu yang sampai berhasil melewati Shiratal Mustaqim, maka akan singgah di Haud. Ya, Haud ini adalah telaganya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi orang-orang yang sudah berhasil melewati Shiratal Mustaqim nanti disuguhi Haud, telaganya Nabi Muhammad. Kemudian setelah ada Haud, nanti baru masuk ke dalam surga. Adapun orang-orang yang tidak berhasil melewati Shiratal Mustaqim, ya dia langsung masuk ke neraka. Nah, dari jarak dari al-ba'tsu, al-hasyru, syafa'ah hisab itu bukan puluhan tahun, bukan ratusan tahun, tapi ribuan tahun. Kalian bayangkan, ribuan tahun. Kalau kalian hidup di dunia yang hanya puluhan tahun, itu merasa lelah, capek, pedih, susah. Ya, itu belum seberapa susahnya kita di dunia. Betul-betul belum seberapa dibandingkan dengan susahnya nanti di akhirat yang ribuan tahun. Ya, maka untuk orang-orang yang berakal, orang-orang yang cerdas, pasti akan memilih kehidupan di akhirat daripada kehidupan di dunia. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu akan lebih baik buat kalian daripada dunia. Dunia itu sementara. Sesusah-susahnya dunia itu cuma puluhan tahun. Dan itu pun gak mungkin orang itu orang hidup seumpama hidup 70 tahun. Gak mungkin selama 70 tahun itu susah. Pasti akan ada senangnya, bahkan lebih banyak senangnya sebenarnya. Ya, tapi kalau sudah susah di neraka, susah di akhirat nanti, susahnya bukan puluhan tahun, tapi ribuan. Maka ya, mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang termasuk orang yang bahagia di dunia dan juga di akhir. Ya, kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Itu yang selalu kita panjatkan kepada Allah. Berdoalah terus, perbanyak untuk doa Rabbana atina fid dunya, terus di setiap sholat, di setiap dia mulai doa, selalu kita mendapatkan kebaikan baik di dunia ataupun di akhirat. Itulah termasuk akidah yang wajib kita imani, ya, di antara hal-hal yang akan terjadi setelah hari kiamat itu ada al-ba'su, al-hasyru, al-syafa'ah, hisab, mizan, surat, al-haud, al-jannah, dan an-nar.
Selanjutnya, khotimatun fi dzikri baqil wajibi mimma ala mukallafin min wajibi. Wallahu a'lam bishawab. Kalian akan ikut apa tadi? Paduan suara ya. Gimana kemarin sudah bisa semuanya? Sudah bisa atau belum? Terus akan ada latihan lagi apa enggak? Ada. Kapan latihan lagi? Besok pagi. Pagi siang? Pagi jam 8 kayak kemarin. Ada pertanyaan? Yang dicondet ada yang mau tanya? Tidak ada ya? Silakan. Ulangi. Berbuat buruk terus. Ditampilkan lagi atau tidak? Ya. Jadi yang fayuhasabu hisaba yasir apa sebelumnya ayatnya? Fayuhasabu hisaba yasir ayatnya. Yang paling wilayah masalah kan seterusnya sebelumnya. Wa man utiya kitabahu biyaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Jadi hisab yasir itu al-ardu, kata Rasulullah. Hisab yasir itu artinya al-ardu, jadi ditampakkan saja, tapi tidak dibalas, tidak disiksa. Jadi tetap ditampakkan, ya. Tapi ditampakkan saja. Jadi kalau amal yang tidak ditobati, keperbuatan jelek yang tidak ditobati, itu nanti bakal ditampakkan kemudian dibalas oleh Allah, disiksa. Tapi kalau orang itu hisabnya yasir, ya, maka cuma ditampakkan saja tapi nggak dibalas, nggak disiksa. Gitu. Ya, ditampakkan itu cukup agar kita tahu, oh ternyata perbuatannya segini. Jadi tetap ditampakkan tapi tidak dibalas. Ya, terus mungkin kalian berpikir, aduh malu dong Ustaz kalau ditampakkan kelihatan orang lain. Ya, Allah lebih tahu, nanti ada privasinya ya. Kalau ditampakkan dipermalukan di depan orang, itu kan termasuk siksa juga kan bagi kita. Ya, apalagi orang banyak di akhirat semua orang sedunia lihat, enggak begitu. Ya, jadi kalau Allah bilang al-ardu hanya ditampakkan, ya pasti itu privasi hanya untuk diri kita sendiri. Artinya ditampakkan kepada kita, oh iya betul, saya dulu pernah begini, saya pernah melakukan ini, saya melakukan itu. Ya, tapi kita sendiri yang tahu. Ya, tidak diekspos oleh orang banyak, kemudian kita dipermalukan juga tidak. Ardu amalihi alaihi, jadi timbakan kepada dirinya, misalnya bukan ditampakkan, ditonton kepada orang banyak gitu. Paham ya?
Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna ala ma asrafna wa tub 'alaina tawba aghfir li kulli tawba wastur lana muslimin ajma amin rabbi asma fadlan wajudan manna la tisabin bil mustafa rasul naqdi qudsi sallallahu wa sallam rabbi alaihi 'inda al-haddi wa alihi wa sahbihi adada wasmi walhamdulillah بالبدء والثناء والحمد لله بالبدء والثناء. السلام عليكم ورحمة الله.